Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Tetap di rumah aja. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, terus pakai masker apabila terpaksa harus keluar dari rumah. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkalian pada perpangkatan, terus pemangkatan suatu perpangkatan, lalu pemangkatan pada perkalian bilangan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi dari bilangan berpangkat, jadi ini adalah kelanjutan dari video kita sebelumnya. Oke, kalau gitu kita langsung aja bahas bareng-bareng. Oke, baik anak-anak, perhatikan pada layar kalian. Jadi kita akan bahas tentang operasi perkalian pada perpangkatan. Jadi kemarin kita sudah membahas definisi dari bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama, atau basisnya sama. Oke, lihat ya. Jadi 6 pangkat 3. Di sini perhatikan 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 4. 6 pangkat 3 artinya apa? Berarti 6 pangkat 3 itu berarti 6 dikali 6 dikali 6 sebanyak 3 kali. Lalu dikalikan lagi 6 pangkat 4 berarti 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 sebanyak 4 kali. Oke, ingat ya pada video sebelumnya bahwa titik itu menyatakan suatu perkalian. Oke, sama dengan berarti kita gabungkan saja ya. Kita tulis berurutan dari kiri. Jadi 6-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke ya, pas ya. Sini 3, sini 4. Berarti ada 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 sebanyak 7 kali. Berarti bisa ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat yaitu 6 pangkat 7. Oke. Udah bisa ya sekarang, itu berarti 6 pangkat 7. Sekarang kita mulai dari yang bawahnya lagi, ada 4,2 pangkat 2. 4,2 pangkat 2 sekarang. Artinya 4,2 dikali 4,2. Dikali lagi 4,2 pangkat 4. Berarti 4,2 dikali 4,2 dikali 4,2 dikali 4,2 sebanyak 4 kali. Nah, sekarang kita gabungkan. Kita satukan semuanya, dimana nanti 4,2 ini kalau kita hitung, kita tidak perlu tulis seperti yang di atas ya, kita langsung aja hitung karena ini perkalian semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti ini bisa ditulis dalam bentuk 4,2 dipangkatkan 6. Oke ya, bisa dipahami ya dari sini. Selanjutnya yaitu 7 pangkat 4. Berarti saya tidak tulis dalam bentuk berkurung lagi. Berarti 7 pangkat 4 artinya 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Oke. Dikali, saya kasih jarak. Artinya 7 pangkat 2. Ingat ini 7 pangkat 2. Artinya 7 dikali 7. Oke, terjadi pengulangan perkalian sebanyak 2 kali. Oke, hitung. Berarti 7-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini sama dengan 7 pangkat 6. Oke, paham ya di situ ya. Next, kalau gitu yang bawahnya. Sepertiga. Nah, sepertiga berarti dia bisa ditulis 1/3 dikali 1/3. Nah, oke, di sini saya tulis 2 kali karena ini pengulangannya 2 kali. Terus yang kedua, karena pengulangannya 5 kali, dipangkatkan 5 kali, berarti pengulangannya sebanyak 5 kali. 1/3 kali 1/3 kali 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3. Oke, kita tulis sebanyak 5 kali. Jadi, biar gak bingung, yang ini yang di sini ya, yang ini untuk 5 kali, sedangkan yang 2 dipangkatkan 2 untuk yang sebelah kirinya. Jadi, kalau kita hitung berarti 1/3 ini ada berapa? Pengulangan perkaliannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 1/3 pangkat 7. Oke, next yang kelima atau yang kelima ya, atau yang terakhir. Nah, diperhatikan min 1/3. Ingat kalau ada min di dalam kurung, maka min itu, negatif itu ikut dipangkatkan. Jadi negatif 1/3
dipangkatkan 3 berarti dikali sebanyak 3 kali. Min 1/3 dikali min 1/3. Nah oke, yang sebelah kiri kelar ya. Sekarang yang sebelah kanan. Biar yang sebelah kanan kita bedakan aja deh, biar nggak ini, biar lebih nyaman. Berarti dia diulang sebanyak 4 kali. 1/3 dikali min 1/3 dikali min 1/3 dikali min 1/3. Oke, ini dalam bentuk perkalian. Yang ini yang kanan ada di kanan juga. Nah hitung, maka yang akan kita hitung berapa perkalian berulangnya, berapa kali perkalian berulangnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti min 1/3 pangkat 7. Nah sekarang dari perhatikan yang perpangkatan ya, perhatikan dari kolom pertama, ini namanya, perhatikan yang sebelah sini semuanya, dan perhatikan juga yang kolom ketiga, perpangkatan. Oke, perhatikan ya polanya, kita akan menyusun polanya. 7 ternyata itu bisa diperoleh dari pangkat penjumlahan pangkatnya, benar nggak? 3 tambah 4. Oke, 3 tambah 4. Oke ya gitu. Terus 6 bisa ditulis dalam penjumlahan pangkat, yaitu 2 ditambah 4. Oke ya. Terus selanjutnya 6 ini ternyata diperoleh dari sini, penjumlahan pangkat juga. 4 tambah pangkatnya, 4 ditambah 2. Selanjutnya lagi 7. 7 bisa diperoleh dari penjumlahan pangkatnya juga, yaitu penjumlahan pangkatnya 2 tambah 5. 2 tambah 5. Oke, terakhir yaitu 7 juga. Kita lihat pangkatnya berapa? 3 dan 4. Berarti bisa diperoleh dari penjumlahan pangkatnya 3 tambah 4. Oke ya, bisa dipahami di sini ya. Jadi kesimpulannya, oke, perhatikan bahwa kesimpulannya. Jadi kesimpulannya gimana? Apabila ada A pangkat M dikali A pangkat N. Ingat ya, perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama. Ini basisnya sama-sama A, yang atas sama-sama 6, bawah 4,2, bawahnya lagi 7, bawahnya lagi 1/3, bawahnya lagi min 1/3. Ternyata itu bisa dibentuk menjadi A pangkat M ditambah N. Jadi perkalian perpangkatan dengan basis yang sama, jadi bisa kita tulis dengan menjumlahkan pangkatnya saja. Oke ya, jadi kalau dia pangkatnya 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 4, ya udah jumlahkan sama dengan 6 pangkat 3 tambah 4 dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ya. Kalau gitu kita mau lanjut ke materi berikutnya, yaitu pemangkatan suatu perpangkatan. Jadi ada pangkat dipangkatkan lagi gitu. Jadi ada pangkat dipangkatkan lagi. Jadi pemangkatan suatu perpangkatan. Oke, lihat ya. Di sini karena aturan bilangan berpangkat adalah perkalian yang berulang. Perhatikan. Jadi kita konteksnya adalah kotakan dulu. Ini dikotakin dulu nih. Ini yang dipangkatin tuh dalam kotak. Jadi 4 pangkat 2 itu yang kita pangkatin 3 dulu. Artinya 4 pangkat 2 dikali secara berulang sebanyak 3 kali. Artinya tuh kita bisa tulis gini. 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Ingat, dalam kotak dipangkatin 3. Berarti dalam kotak kali dalam kotak kali dalam kotak. Gitu ya. Nah ini sama dengan 4 pangkat 2 nya, karena 4 ini dipangkatkan 2 lagi, berarti dia bisa ditulis 4 kali 4 dikali 4 kali 4 dikali 4 kali 4 lagi. Nah kalau kita tulis dalam bilangan berpangkat berarti 4 pangkat, ya hitung aja perkaliannya sebanyak berapa kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 4 pangkat 6. Oke, bisa ya dipahami? Next ke berikutnya, jadi 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 yang kita kotakin. Nah, berarti dia dipangkatkan 2 kali. Berarti kotaknya, kita kalau mau ditulis kotak
dikali kotak. Karena kotaknya kan dikali 2 kali. Nah, ternyata dalam kotak apa? Ternyata dalam kotak itu ya adalah 4 pangkat 3. 4 pangkat 3. Ini 4 pangkat 3 gitu. Jadi kita kotakkan dulu, baru kita faktorkan. Nah, sekarang sama dengan 4 pangkat 3 dalam kotak kita pecah lagi. Ternyata 4 itu dipangkatkan 3. Berarti perkalian dalam kotak yaitu 4 dikali 4 dikali 4. Nah, 4 dikalikan sebanyak 3 kali. Terus kotak yang kanan berarti sama. 4 dikali 4 dikali 4. Nah, dalam bentuk perpangkatannya bisa kita tulis yaitu 4 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 pangkat 6 juga ternyata. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Next, kalau gitu ke soal berikutnya. Nah, sekarang dalam kotak kita kotakkan dulu. Yang dalam kotak adalah S pangkat 4. S pangkat 4 dipangkatkan 2, berarti dalam kotak itu perkalinya 2 kali pengulangannya. Berarti dalam kotak pertama dikali kotak lagi. Dalam kotak apa isinya? Oh, dalam kotak isinya adalah S pangkat 4. Di sini S pangkat 4. Nah, sama dengan S pangkat 4 berarti S-nya dikalikan sebanyak 4 kali. S kali S kali S kali S. Nah, lalu S sebelah kanan juga ya. S dikali S dikali S dikali S. Nah, perhatikan, maka kalau kita tulis nih dalam bentuk perpangkatan, maka S-nya dipangkatkan berapa? Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti S pangkat 8. Oke, bisa ya. Fokus ya, jadi fokus. Jadi pertama adalah kalau di dalam pangkat dipangkatkan lagi, yang di dalam pangkat dibuat kotak. Jadi maksudnya kotak itu adalah satu kesatuan. Jadi jangan dipisahkan dulu. Oke, maksudnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah S pangkat 2. Kita kotakkan, berarti kotak dipangkatkan 4. Berarti kotak. Kotaknya ada 4 kali kan gitu kan. Berarti kotak. Karena dipangkatkan 4. Kotaknya ada perkalian kotak sebanyak 4 kali. Nah, di dalam kotak tadi apa? Berarti ada S pangkat 2 dikali S pangkat 2. Sini isinya S pangkat 2, S pangkat 2. Nah, kita ganti S pangkat 2-nya kita pecah. Berarti S pangkat 2 kan berarti S kali S ya. Tiap kotaknya kita pecah. S kali S. Lalu kotak yang kedua S kali S juga. Lalu kotak ketiga yaitu S kali S. Lalu kotak yang keempat S kali S juga. Nah, jadi kita mau hitung. Nah, gimana kalau dalam bentuk bilangan berpangkatnya? Kalau kita mau tulis dalam perpangkatan, berarti S ini pangkatnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, S pangkat 8 juga. Ini yang terakhir nih, yang terakhir ya. Jadi kalau dia pecahan ya udah, pecahan itu ditulis dalam kotak juga. Nah, sekarang kita mulai dulu. Nah, yang kita kotak mana? Yang kita kotak di sini nih, yang sepertiga pangkat 3. Kita dalam kotak dipangkatkan 4 kali, berarti kotaknya nanti ditulis 4 kali gitu. Berarti kotak pertama, terus kotak kedua, kotak ketiga, sini kotak keempat. Oke, kita mulai ya. Dalam kotak apa? Sepertiga pangkat 3 loh yang dalam kotak. Ini sepertiga pangkat 3. Di sini 1/3 pangkat 3. Di sini 1/3 pangkat 3. Di sini 1/3 pangkat 3. Nah, dalam kotak kita pecah lagi nih. Dalam kotak kita pangkatin sebanyak 3 kali. Berarti dalam kotak pertama, karena tidak muat ya, saya tulis di bawahnya. Jadi dalam kotak yang pertama yaitu sepertiganya dikalikan 3 kali. Sepertiga kali sepertiga dikali sepertiga. Terus kotak kedua, sepertiga dikali sepertiga kali sepertiga. Oke, kotak ketiga, sepertiga dikali sepertiga kali sepertiga. Oke, kotak keempat, sepertiga kali sepertiga kali sepertiga. Nah, sekarang kita hitung. Kalau kita tulis dalam bentuk perpangkatan, yaitu sepertiga pangkat berapa nih? Sepertiga pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti sepertiga pangkat 12. Nah, sekarang kita perhatikan kolom yang pertama dengan kolom yang ketiga. Oke, kolom yang pertama kita cek nih. Ini kolom yang pertama, perhatikan dan lalu perhatikan
kolom perpangkatannya. Kolom pertama yaitu pemangkatan suatu perpangkatan. Oke, perhatikan ya, baik-baik. Jadi 6 ini diperoleh dari apa? Oh, diperoleh dari hasil perkalian 2 kali 3. 2 kali 3. Oke, itu yang pertama. Terus 6 yang ke bawahnya, oh ternyata hasil perkalian 3 kali 2. Dari hasil perkalian 3 kali 2. Terus yang ketiga, 8 berarti hasil perkalian yaitu 4 dikali 2. Yang bawahnya gimana? Oh, kebalikan, 2 kali 4. 2 kali 4. Kan berlaku hukum komutatif ya, tidak masalah. Jadi sama dengan yang 12 berarti dari hasil perkalian 3 kali 4 gitu. Jadi kita simpulkan, jadi kesimpulannya, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya apabila, ingat ya, kesimpulannya apabila ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, ada A pangkat M, A itu adalah basisnya, M pangkatnya, lalu dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Oke ya, jadi itu sama dengan A dipangkatkan M dikali N. Jadi kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Oke, itu ya. Ingat baik-baik, apabila ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Oke, bisa dipahami sampai sini? Kalau gitu kita mau bahas topik berikutnya. Topik yang terakhir nih, jadi pada video kali ini kita membahas 3 topik dulu. Nanti yang penting anak-anak semuanya bisa paham. Dan nanti apabila ada pertanyaan silakan tulis di grup WA atau di kolom deskripsi pada link video ini atau pada video ini ya. Oke, materi terakhir adalah pemangkatan pada perkalian bilangan. Perhatikan tadi kita sudah belajar ngotakin nih. Kita kotakin lagi 2 kali 3 dikotakin. Berarti dalam kotak dipangkatkan 3. Berarti kotaknya kita tulis 3 kali. Oke, dalam kotak kita tulis 3 kali karena dia dipangkatkan sebanyak 3 kali. Apa sih isi dalam kotak? Isi dalam kotak tadi kan 2 kali 3. 2 kali 3. Ya nggak? 2 kali 3. Nah, ini kan sama dengan gimana? Boleh nggak kita kelompokkan 2 dengan 2-nya? Oh, kita kelompokkan deh 2 dengan 2. 2 kali 2-nya di 3 kali ya. 2 kali 2. Terus kita kelompokkan 3-nya. 3 kali 3 kali 3. Nah, dalam bentuk perpangkatan, kita nih boleh tulis 2-nya pangkat 3 dikali 3-nya pangkat 3. Nah, gitu. Oke, sekarang kita mulai yang bawahnya. Kalau gitu, sudah paham ya? Oke, sudah paham? Kalau gitu kita mulai nih. Kita kotakan lagi nih. Kotakin yang dalam kurung. Kita kotakin dalam kurung. Dipangkatin 4 kali, berarti kita kotaknya kita tulis sebanyak 4 kali. Oke, 1, 2, 3, 4. Apa yang dalam kotak? Yang dalam kotak apa? Oh, 2 kali 5. 2 kali 5. Terus 2 kali 5. Harusnya saya tulis dalam bentuk titik aja ya. Tapi udah terlanjur nggak apa-apa, 2 kali 5, nanti 2 kali 5. Nanti yang ke bawahnya saya mau tulis dalam bentuk titik ya. Nah, sekarang seperti yang di atas, kita kelompokkan 2 dengan 2-nya. Oh, 2, ada berapa 2-nya? 3, 4 ya. 2 kali 2. Terus 5-nya kita kelompokkan. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Oke ya. Jadi perpangkatannya gimana bisa kita tulis? Perpangkatannya bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Oke, bisa ya dipahami ya. Next, kalau gitu yang ketiga. Yang dalam kotak itu 2 kali 5 dipangkatkan 2. Oke, perhatikan. Jadi karena dipangkatkan 2, kotaknya berarti dikali 2 kali aja. Kotak pertama, lalu dikali kotak kedua. Apa yang dalam kotak? Nah, 2 kali 5. Jadi 2, saya buat titik aja. Kali 5, 2 kali 5. Nah, sama dengan 2-nya kita, 2-nya kita kelompokkan. Berarti 2 kali 2. 5 juga dikelompokkan ya. Kelompokkan bareng-bareng. Jadi kalau
lebih mudah itu adalah mengelompokkan basis yang sama. Jadi mengelompokkan basis yang sama. Oke, jadi 5 kali 5 ya. Ini 5 dikali 5. Nah, perpangkatannya bisa ditulis gimana? 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, gitu. Sekarang yang terakhir bagaimana? Yang terakhir yaitu 7 kali 9. 7 kali 9 berarti kotaknya ada 3 kali dipangkatkan 3 ya. Tuh 2, 3. Apa dalam kotak? Dalam kotak berarti 7 dikali 9. 7 kali 9. 7 kali 9. Oke, kalau begitu kita bisa kelompokkan 7-nya. 7 kali 7 kali 7. 9. 9 kali 9 kali 9. 7-nya 3 kali. 9 juga ada 3 kali ya. Jadi dalam bentuk perpangkatan bisa kita tulis 7 pangkat 3 dikali 9 pangkat 3. Nah, oke. Jadi perhatikan pada kolom yang pertama, pemangkatan pada perkalian bilangan, lalu kolom yang ketiga juga perhatikan. Oke, perhatikan pada kolom ini. Kolom ini dan kolom yang ketiga, perpangkatan. Nah, perhatikan, ternyata kita lihat bahwa kalau 2 kali 3 dipangkatin 3, 2-nya dipangkatin 3 sendiri jadi 2 pangkat 3. Terus 3-nya dipangkatkan 3 juga. Jadi 3 pangkat 3. Jadi kalau dalam perkalian semua bilangannya dipangkatin 3. Jadi semua bilangannya dipangkatin 3. Semua bilangan perkaliannya dipangkatin 3. Oke, sekarang 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 sekarang. 2 pangkat 5 2 kali 5 dipangkatin 4. Jadi 2 pangkatin 4 berarti 2 pangkat 4. Yang sini 2 pangkat 4 ya. Dan terus yang ketiga 5 dipangkatin 4 berarti ini 5 pangkat 4. Oke, bisa dipahami? Oke, next ke berikutnya, yaitu ada 2 kali 5 pangkatin 2, berarti 2-nya pangkatin 2, berarti 2 pangkat 2 di sini. Lalu 5 dipangkatin 2, berarti 5 pangkat 2. Oke, terakhir 7 kali 9 pangkat 3, berarti 7 dipangkatin 3, berarti 7 pangkat 3 di sini. Dan terakhir yaitu 9 pangkatin 3. 9 dipangkatin 3, berarti 9 pangkat 3. Nah, kesimpulannya bagaimana? Jadi kesimpulannya, apabila ada perkalian misalkan A dikali B dipangkatkan M, maka hasilnya yaitu bisa dipangkatkan, bisa ditulis dalam bentuk A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi A-nya pangkatin sendiri, B-nya juga dipangkatin sendiri gitu. Kesimpulannya seperti itu ya. Jadi kalau dalam bentuk perkalian, perkalian yaitu dua buah bilangan tersebut dipangkatkan sendiri-sendiri. Misalkan perkalian A kali B, maka A pangkatin M, di situ B pangkatin M. Jadi A dipangkatin sendiri, B juga dipangkatin sendiri sesuai dengan pangkatnya. Oke ya, begitu materi kita hari ini. Ada 3 soal yang sudah Bapak tulis di bahan ajar, silakan dikerjakan di latihannya. Nah, jangan lupa absen di e-learningnya. Jadi buat anak-anak yang memang menyimak video ini, silakan absen di e-learningnya. Oke, jadi Bapak menggunakan absen pada e-learning, hanya pada e-learning. Oke, sekian pada pembelajaran video pembelajaran kita kali ini. Silakan dilakukan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.